Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya Nailah Isyani kelas 10 MIPA 2 dapat menyelesaikan tugas proyek TKA-CK ini dengan materi biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali adalah salah satu pemikir besar dalam dunia Islam. Imam Al-Ghazali adalah seorang akademisi serta ahli tasawuf yang melahirkan karya-karya fenomenal. Semasa muda, Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir, Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan muslim menganggapnya sebagai seorang mujaddid, yakni seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan iman umat Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya, di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razkafi. Al-Ghazali kecil telah pandai berbahasa Arab dan Parsi. Ia kemudian belajar mengenal ilmu usuluddin, ilmu mantiq, usul fikih, filsafat, dan mazhab-mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarozan. Guru Imam Al-Ghazali saat itu adalah Imam Harmain di Naisabur. Selain itu, Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada 484 Hijriah atau 1092 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebagai ahli dalam bidang tasawuf yang kemudian dijuluki sebagai bapak tasawuf modern. Imam Al-Ghazali memiliki beberapa inti ajaran sebagai berikut. Yang pertama, at-thoriq. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang muslim yang ingin mendapatkan jalan kedua tasawuf harus melalui 5 jenjang, yakni taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Yang ketiga, makrifat. Setelah 5 tingkatan at-thoriq, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk memahami makrifat atau memahami pengetahuan terkait ketuhanan tanpa keraguan sedikitpun. Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa meragukannya. Ia juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Islam harusnya memiliki hati yang bersih atau suci. Yang keempat, tingkatan manusia dalam ajaran tasawuf. Imam Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan dalam manusia, yakni yang pertama orang awam, memiliki pemikiran sederhana.
Yang kedua, kaum pilihan atau golongan khawas, berpikir tajam dan mendalam. Yang ketiga, kaum ahli debat, mampu mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Kelima, kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Kebahagiaan menjadi tujuan akhir dalam pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep tasawuf Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu didapatkan melalui ilmu dan amal. Dengan memahami suatu konsep dan mempraktikannya, maka manusia akan menemukan kebahagiaan. Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia rela meninggalkan kehidupan duniawinya. Selama hidupnya, ia suka mengembara untuk mencari ilmu. Pada masa senjanya, Imam Al-Ghazali pulang ke Tus dan mendirikan sekolah di samping rumahnya. Ia juga membangun asrama untuk murid-muridnya yang belajar di sekolahnya. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, dan mengajar para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika berusia 58 tahun. Hikmah dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus senantiasa tekun belajar dan tak kenal lelah untuk menggali dan berbagai ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.